Shalom saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita berjumpa kembali dalam bacaan harian yang diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dengan judul Pekerjaan Secara Diam-Diam Roh Suci. Hidup orang Kristen bukanlah satu perbaikan atau pertambahan hidupnya yang lama, melainkan satu perubahan dari sifat, yakni mati terhadap diri sendiri dan dosa, dan lalu ada hidup yang baru semata-mata. Perubahan ini hanya dapat dilakukan oleh pekerjaan yang tepat dari Roh Suci. Nikodemus masih bingung dan Yesus menggunakan angin untuk menggambarkan maksudnya. Angin bertiup barang kemana yang dikehendakinya, maka engkau mendengar juga bunyinya, tetapi tidak kau ketahui dari mana datangnya atau kemana tujuannya. Demikian pun hal tiap-tiap orang yang jadi daripada roh. Angin kedengaran di antara cabang-cabang kayu, menggoncangkan daun-daun dan kembang, tetapi tidaklah yaitu kelihatan, dan seorang manusia pun tidak mengetahui dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Suci atas hati. Tidak seorang dapat menerangkan dia sama seperti seorang pun dapat menerangkan gerak-gerik angin. Seorang boleh jadi tidak dapat memberitahukan waktu yang tepat ataupun tempatnya atau menyelidik segala keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal demikian itu tidak membuktikan bahwa orang itu belum bertobat. Oleh satu perkakas yang tidak kelihatan sama seperti angin, Kristus selalu bekerja atas hati, sedikit demi sedikit, barangkali tidak dirasa oleh yang menerimanya. Berbagai kesan sudah diadakan yang berakibat menarik jiwa itu kepada Kristus. Yang demikian boleh diterima dengan memikir-mikirkan hal Tuhan, dengan membaca kitab suci, atau oleh mendengar perkataan itu dari hamba Tuhan. Dengan sekonyong-konyong apabila roh itu datang dengan seruan yang lebih langsung, jiwa itu pun menyerahkan diri dengan sukacita kepada Yesus. Banyak orang bilang bahwa hal itu adalah pertobatan yang mendadak, tetapi adalah yaitu hasil rayuan yang lama dari Roh Allah, satu proses yang sabar dan makan waktu yang lama. Sementara angin itu sendiri tidak kelihatan adanya, dia mendatangkan segala akibat yang dapat dilihat dan dirasa. Demikian juga pekerjaan roh atas jiwa akan menyatakan dirinya sendiri dalam tiap-tiap perbuatan orang yang sudah merasa kuasanya yang menyelamatkan itu. Apabila roh Allah menduduki hati, hal itu mengubahkan kehidupan. Pikiran-pikiran jahat dibuangkan, perbuatan-perbuatan yang jahat ditinggalkan. Cinta, kerendahan hati, dan perdamaian menggantikan kemarahan, kedengkian, dan perbantahan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah pun bersinar dengan cuaca sorga. Tidak seorang pun melihat tangan yang mengangkat tanggungan atau memandang sinar itu turun dari mahligai Allah dalam sorga. Berkat itu turun apabila jiwa itu menyerahkan diri kepada Allah dengan percaya. Adalah mustahil bagi otak yang fana untuk memikir-mikirkan pekerjaan keselamatan itu. Rahasianya pekerjaan itu melebihi pengetahuan manusia. Tetapi orang yang sudah pindah daripada mati kepada hidup merasa bahwa adalah hal itu satu hal rohani yang benar adanya. Permulaan tebusan itu dapat kita ketahui dalam dunia ini oleh pengalaman sendiri. Hasilnya pun sampai kelak kepada hidup yang kekal. Demikianlah pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Bapa atas kuasa Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Terima kasih banyak atas pekerjaan kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam kehidupan para simpatisan bahkan siapa saja yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang dengan tuntunan Roh Kudus yang sabar, menuntun, menguatkan, memampukan, sehingga kami semua bisa datang lebih dekat kepadamu,
menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan kami semua dengan pertolongan Tuhan akan dimampukan untuk tetap peka mendengar suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan kehendak-kehendak-Mu. Kami bisa menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama. Kepujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.